urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh keling di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki apa ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Dulu saya di pondok itu sering dinasehati sama temen, Gus nak soleh jeneng-nemen mari ning swarga war Mbah Mun gak enak sungkan. Jadi soleh pas-pasan sehingga ya tetap masuk surga tapi aja war Mbah Mun mari napa sungkan. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Ngeloni widadari kan? Itu kalau ketemu guru mesti apa? Sungkan. Jadi cukup di bawahnya, nanti kapan-kapan sowan tiap malam Jumat apa? Sowan. Kamu kebayang nggak sekamar dengan Mbah Mun kalau di hotel? Raisoba ya ternyata dia milih. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam, saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabiin meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Yofur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasulullah. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani hakon. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur.
Ya nak sing ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya, nak sing ngendikan Pak Rosid tenan ta ora ngono. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Terus beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Yofur di kelas di MGS. Mbah Mun ngintikan gini, saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran, pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Terus nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk, karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadahne nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Ngene ku. Maksudnya ora usah nguntal kapur barus ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati, yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah buat nate diutang teman-teman, gak nate gue lucu-lucunan mawon. Ini kemauan buatan tenanan, ini gue masyur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, do gak ada BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya, karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah, jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV ini. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insyaallah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangi-tangis ning akhirat. Terus takoki, Gusti kalau wonten akhirat mau kecelakaan kan. Nah,
Justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang warset. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yobur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu. Ya kowe kudu ngerti iki apa ninggal maksiat. Hitung mulai saiki bismika Allahumma ya bismika amun. Ayo roke patit hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat rasubuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami template 100.000
dipandu caranya tobat diwaris istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu. Insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit maksud. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh padha wae, malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Itu Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong ngapiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Ros itu apian mbak aku. Ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, dibule nyancang. Awas nara teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing ngeleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh? Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di kanca ya enak kados kula di kanca Gus Sofur, nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di kanca Pak Rosid, kanca rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Saya tidak ada contohkan kan Gus Sofur sama Gus Ba'anya ngebis. Memang saya sering sama Gus Sofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup bisa derekno kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. So derekno senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai-kiai NU, kiai-kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya gitu.
tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh. Lah nggih saya pun mati mun mboten saged nakal niku. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimanage dadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah. Apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembinaan. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli bardin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alimu sundul langit sampean mbek tangga muwedhit ketemu wong perengut sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak ada kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin mafajir. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddidun setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya, asal sudah satu nisab dia wajib napa zakat, tidak harus kut, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid kalau bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti kaya akeh wae, bangun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat, berarti nak mana nih laha iku manfaat kedua nafsu utawa awak-awakan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, no? Terus wa alaiha lan marat kayak guna mana nih melarat mana nih, dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Itu bahasa Arabnya mau nopo laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain, itu kalau orang Arab ngomong ini li ya, li ala zaidin dainun, saya punya uang yang di bawah Zaid, karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis rungokno ben kesuwen tak kok malaikat iso. Tak kok malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun, berarti saya punya uang yang di bawah Zaid, berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al malu li zaidin, harta ini milik Zaid, enggak boleh dibahasa Arabkan al malu ala zaidin.
ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya manane ya sudah seperti itulah makasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama 'alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu wong Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak terus wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh, illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis faman raghiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiyahnya an diganti li, itu faman raghiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri bu wajib no wiridan, itu masalah itu cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mereka ora tahu wiridan, mereka jan yo ora wajib. Cuma yo atine atos wong ora tahu wiridan. Tapi yang jelas yang wajib no itu salah dalam konstitusi ulama, itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja jenis kiai khusyuk senengane wiridan, santri ini wajib no wiridan. Nah kiai neng kayak santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis, gak stylish lah, isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan tuh ya kiri tenan, tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mendingin, semua aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoknya ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam, karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu, kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya, padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib, tapi ya tetap ngajak wiridan, wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi enggak nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh nopo bubar. Bila perlu 99%.
Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdul bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disweping. Kowe kok nyanyi sholat duhur, maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok sholat disuwep. Abu Bakar lebih parah meneh pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa gak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jam geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nek ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Dair. Kula nu mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 saya kira hafal. Ayo Mustafa Lail, ayo hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo baca di satu bamu. Oh, kakean nggih grup. Saiki sesat Mustafa yo. Sampeyan nggih grup melane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati fi arkaan fi mahaliha al-arba'i ruknan tabian sing sitok dane ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apal cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apal ayo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Awak kan nggih, takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng, qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus sama nih. Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumaknina, terus. Tidal. Tumaknina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumaknina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumaknina, terus. Julus bin Sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan.
Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan ku wong dikei hak menghayal karepe. Saya kepengen di bojo ayu nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih ngono ya solusine. Lah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nah dene men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuane wong-wong yo ora urusan suudzon nih. Wis kelakuane wis mesti ngono. Angel lunas semua macam-macam lah. Jadi lagi saya tak warai hukumnya pengiran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh? Iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik. Ora tau mikir nek kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan donga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Wes ra. Opo wae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi. Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Lan kalau di santri khusyuk wis curiga wis gak prospek cara kula wis. Mbah Mun ana santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk ana santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kuwi wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Lah ya elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ngene, "Cung nek bar salat maca iki luwih siap." Jajal ngomong ngene, "Cung nek bar salat apal lo sing rukun kundi sing sunat di." Apa menan nanti ngene, sing sunat ayat iku pira, sing abad pira? Ah tabar ro. Ayo surat abad pira? Ayo Mus, nek iso tak kei dhuwit saiki. Sunat ono pira? Ono abad, ono hayat. Nah abad sing 7 baru bisujudis sahwi. Nah hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat pira? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora trimo 100-200.000. Oh serang saya ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor gitu. Gak siap. Wah sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji iku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerangno hukume Allah. Tapi nak dongo, nah, sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kau kepengen di bojo ayu loh, keinginan Islam atau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kau kepengen urip di duit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetap dua ulama tak jamin. Kau ulama sing ninggalo nafsu. Awas gak nawani ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat itu fardu ain untung ku apa ya? Cong nak salat ku niat ku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Kan Islam. Tapi nek aku eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iki malah. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram.
kandhane angel wong-wong. Wong alim itu orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Lha untunge apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kepengin di murid sing sopan, sing nurut. Itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwi lu. Tapi ya lucu dek sopan ya lucu. Mulane kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan ya sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis bakate ora sopan terusno wae biasa wae. Ya saya ulang lagi ya. Wong kudu mikir. Eling Allah ku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuan tuannya. Misalnya kayak di bojo cerewet, terus donga ya Allah, mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang sholihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo sholihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoke walhasil eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya, Allah gawe aturan bojo sholihah iku pantese sing lanang yo soalnya akhirnya mikir, bukan sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Gue kepen di anakmu alim soleh, hafal Quran. Terus gue kudune nuntut. Lah aku iku ngapal lo ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru donga anak. Sampe ini kan enggak, kowe goblok trauma mbek goblok ke anak mbok plekotho dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Nomor 1 ku eling hukume apa. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat. Kita udah siap kabeh. Mergo aku ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora ngono. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare sing nganggo donga sapu jagat wis robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yu'badullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misalnya donga ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lho ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut nang kesesatan. Bocah kok ora mikir. Kliru meneh. Ayo, wen roh raimu nek bau bener. Bakate bakat maksiat pancen. Tapi nek kowe nganggo ilmu, aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibatu lit-thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo donga mengkerian Gusti, salihah mengkerian tak saleh riyen ngono-ngono. Thayyibat mungkin riyen tak thayyib riyen. Akhire belajar. Senengane mendonga addu'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Ya itu hadis aja ikut tok thalabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yang golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nek ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ora paham nganti nangis.
Nak utek ora cukup, perangkat ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran, supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli, wis teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nak gak paham wis wa alam. Apa ya gue lucu-lucunan zaman akhir cukup lah cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang niku. Apa ya mau pecinta atau apa ya? Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen istilah. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri. Ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya, ada di Muqaddimah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.